Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada suatu waktu di masa lampau, terlintas di benak Mas Haja keinginan untuk merayakan sebuah upacara perkawinan yang megah bagi putranya. Ia berencana mengawinkan putranya dengan seorang putri dari negeri seberang. Rencana ini sudah matang, mulai dari undangan, lokasi acara, hingga hidangan yang akan disajikan untuk para tamu. Namun, hidup seringkali memberikan tantangan yang tak terduga. Ketika harapan akan pernikahan bahagia tercapai, malang seolah tak dapat dihindari, dan rezeki yang diinginkan pun tidak selalu datang dengan mudah. Musim paceklik tiba dengan membawa dampak yang nyata. Daerah tempat tinggal Mas Haja mengalami kekeringan yang parah, menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat. Tanaman padi dan buah-buahan tak dapat berbuah, masyarakat mulai merasakan dampak dari kelangkaan pangan yang melanda. Dalam situasi yang mendesak ini, Mas Haja merasa perlu mengumpulkan seluruh keluarga untuk melakukan perundingan. Dia ingin mencari solusi untuk mengatasinya. Pertanyaan besar muncul, bagaimanakah cara keluar dari permasalahan ini? Bisakah sanak keluarga memberikan bantuan di saat-saat sulit seperti ini? Dengan penuh harapan, Mas Haja mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan bantuan, baik dalam bentuk material maupun tenaga. Dalam pertemuan tersebut, dia berharap agar semua anggota keluarga bersedia berkontribusi membantu meringankan beban yang dihadapi. Menyadari situasi kritis yang sedang dialami, para sanak keluarga dengan sepenuh hati menyatakan kesediaan mereka untuk membantu Mas Haja. Dalam kesempatan tersebut, Mas Haja juga menceritakan bahwa dirinya memiliki 2 ekor kambing, yang dapat dijadikan makanan untuk merayakan pernikahan putranya. Semua yang hadir dalam perundingan setuju dengan rencana ini, dan beberapa anggota keluarga bahkan menawarkan diri untuk membantu menyembelih dan memasak daging kambing tersebut. Namun, hal tak terduga terjadi. Anak kambing yang berada di bawah rumah Mas Haja mendengar semua pembicaraan ini. Ketika mendengar rencana penyembelihan, rasa takut yang luar biasa melanda dirinya. Dalam keadaan panik, anak kambing itu segera membangunkan induknya yang sedang terlelap. Dia menceritakan semua yang dia dengar selama perundingan tersebut. Sang induk mendengarkan dengan penuh perhatian, dan segera memberikan petunjuk kepada anaknya untuk bersiap melarikan diri. Tanpa membuang waktu, kedua ekor kambing itu melangkah keluar dari bawah rumah Mas Haja dengan hati-hati. Begitu berada di luar, mereka segera berlari di semak-semak yang lebat. Mereka terus berlari tanpa henti, melawan lelah dan ketakutan yang menghinggapi, hingga menjelang pagi, kedua kambing itu akhirnya tiba di pinggir hutan. Di pinggir hutan, sebuah padang rumput yang subur menyambut mereka. Sebegitu besarnya rasa laparnya, begitu sampai di padang rumput, kedua ekor kambing ini langsung memakan rumput yang segar, seolah-olah mereka baru menemukan kebebasan setelah melewati malam yang menegangkan. Tiba-tiba, suasana hutan yang tenang itu terganggu oleh suara auman harimau yang menggema, menakutkan seluruh penghuni di sekitarnya. Kedua ekor kambing yang berada di sana, terkejut oleh suara menggelegar tersebut. Ketakutan menimpa diri mereka, jantung mereka berdetak kencang. Dalam keadaan takut, tiba-tiba raja hutan muncul dan menegurnya. Sang induk kambing, yang ketakutan dan hampir tidak bisa berbicara dengan jelas, hanya mampu menjawab dengan suara gemetar, bahwa ia sedang makan bawang. Suaranya nyaris tak terdengar, terhalang oleh ketakutan yang melanda. Ucapan sang induk kambing ini, meski tidak begitu jelas, ternyata terdengar oleh sang beruang yang berada tidak jauh dari tempat tersebut.
Dalam anggapan beruang, jika induk kambing sedang makan beruang. Dengan ketololan yang muncul dari ketakutannya, beruang pun berlari terbirit-birit dan segera memanjat ke sebatang pohon. Setelah harimau menegur kambing, ia pun melanjutkan langkahnya dan pergi meninggalkan kedua kambing tersebut. Namun, beruang yang bersembunyi di atas pohon tidak merasakan ketenangan. Harimau yang melihat kelakuan beruang itu mendekati pohon tempat beruang bersembunyi dan bertanya, "Hai, beruang, mengapa kau bersembunyi di atas pohon?" Beruang menjawab dengan wajah ketakutan, ia merasa terancam oleh kambing yang jelas-jelas sedang memakan beruang. Harimau tidak dapat menahan tawa mendengar jawaban beruang yang konyol tersebut. Ia berusaha menenangkan beruang, menjelaskan bahwa kedua kambing itu hanya sedang makan bawang dan tidak ada alasan untuk takut. "Jangan usah takut, turun dirimu dari situ," kata harimau. Namun beruang masih takut dan ia tidak mau turun. Segala daya telah dikerahkan oleh harimau untuk menyadarkan beruang. Akhirnya beruang mau turun dengan mengadakan perjanjian sebagai berikut. Beruang mau turun jika harimau selalu mengawalnya kemana beruang pergi. Beruang juga mau berkenalan dengan kambing, asal harimau bersedia mengenalkannya dan berjanji tidak akan menjerumuskannya menjadi mangsa kambing. Dan yang paling lucu adalah beruang minta agar ekor harimau dan ekornya diikat menjadi satu. Setelah diikat berjalanlah binatang tersebut. Sesampainya di tempat kambing, kedua binatang itu tetap menjadi satu. Sang anak kambing terkejut melihat ekor beruang dan harimau terikat menjadi satu. Anak dan induk kambing bersama-sama teriak. Ringkikan kambing mengejutkan beruang. Tak sadar beruang berlari menjauh. Harimau bingung karena ekornya terikat jadi satu. Dengan demikian akhir cerita, ekor beruang putus dan ekor harimau bertambah panjang, karena ekor beruang yang melekat padanya. Sampai sekarang keturunan beruang ekornya menjadi pendek. Sedangkan harimau ekornya panjang. Begitulah gara-gara kambing yang takut disembelih sampai memutuskan ekor beruang.